pemerintah sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang sangat-sangat tidak baik-baik saja. Kami meminta jangan ada kepada pimpinan DPR, ketua DPR, wakil ketua DPR, agar tidak membolehkan ada opini apapun tentang memperpanjang jabatan presiden. Karena itu adalah kudeta konstitusional. Apa yang disampaikan oleh 3 ketua umum parpol melakukan kudeta konstitusional membahayakan negara. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Tokoh nasional berkumpul sepakat konstitusi di ujung tanduk dan harus dilawan oleh people power. Puluhan tokoh melakukan pertemuan politik membahas isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang saat ini tengah ramai diperbincangkan oleh publik. Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta pada Jumat 11 Maret, para tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan Presiden. Hadir dalam pertemuan itu diantaranya seperti Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nenggolan, Adi Masardi, Leo Song Karisma, Bursa Zarnubi, Obaidullah Badrun, dan beberapa tokoh serta aktivis lainnya. Mereka sepakat menyebut isu perpanjangan jabatan presiden adalah bentuk kejahatan terhadap konstitusi. Sebab dalam konstitusi, pengaturan pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali, serta pembatasan masa jabatan presiden hanya boleh 2 kali berturut-turut. Saat ini pun kondisi konstitusi dianggap sedang berada di ujung tanduk untuk segera diselamatkan. Ini adalah pelanggaran konstitusi yang sangat berbahaya sehingga harus dilawan dengan kekuatan rakyat atau people power. People power perlu diterima sebagai kesepakatan bersama, kata penggagas perhimpunan Ferry Juliantono. Senada dengan Ferry, Andrianto juga menyebut situasi perekonomian nasional seperti krisis bahan pokok merupakan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mensejahterakan rakyat. Oleh karenanya ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas demi kesejahteraan rakyat. Kami menuntut pemerintah menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan juga memenuhi ketersediaannya. Begitu tegasnya. Pimpinan MPR mengungkap ada wacana presiden 3 periode dan setiap periodenya adalah 8 tahun. Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawait, mengatakan perubahan periodisasi masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode dapat mengubah konstelasi politik nasional. Hal itu disampaikan Jazilul saat menjadi narasumber dalam acara Ngaji Kebangsaan dengan tema membaca aspirasi warga Nahdliyin dan nasionalis pada Pilpres 2024. Secara virtual yang digelar oleh Forum Cendekiawan Muslim Muda, FCMM, pada hari Kamis. Kalau perubahan muncul Pilpres 2024, beda cara bacanya karena Pak Jokowi bisa maju lagi. Mudah-mudahan konstitusi tidak ada perubahan terkait dengan masa jabatan presiden. Sebab itu luar biasa dampaknya, efeknya terhadap partai politik untuk menyongsong Pilpres 2024, kata Jazilul. Wacana yang beredar di ruang publik saat ini lanjutnya adalah perubahan periodisasi masa jabatan presiden dari 2 periode jadi 3 periode serta menjadi 8 tahun setiap periodenya. Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil ini, hingga saat ini belum ada pengajuan resmi ke MPR soal wacana itu. Ini santer juga isu amandemen undang-undang. Terus saya sampaikan, sampai hari ini di MPR yang sedang dikaji hanya soal memasukkan pokok-pokok haluan negara. Kalau soal usul perpanjangan masa jabatan presiden belum ada secara resmi. Karena sampai hari ini belum ada pengujian secara resmi ke MPR, secara konstitusi Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai capres pada pemilu mendatang. Ia mengutarakan bahwa banyak tokoh yang punya hak konstitusional untuk jadi presiden. Kalau di PGP memiliki Ketum Abdul Muhaimin Iskandar, Panglima Santri tentu kami menimbang-nimbang. Berpikir serius memohon masukan Forum Cendekiawan Muslim Muda. Apakah sudah waktunya maju atau ada saran-saran yang bisa kami terima? Begitu kata Gus Jazil. Gus Jazil juga mengatakan bahwa hanya PDIP yang memiliki peluang untuk mengusung sendiri. Namun karena Indonesia yang majemuk ini, kemungkinan PDIP tidak akan mengusung sendirian, karena untuk mengatur bangsa sebesar ini masa sendirian. Karena ada Pilpres 2024, kemungkinan juga tidak ada calon petahana, partai politik memiliki tugas untuk mencari sosok yang mampu memberikan harapan baru untuk mengatasi keadaan saat ini.
Ia mengaku belum bisa membaca apakah pada tahun 2024 pandemi sudah selesai. Masalahnya, banyak yang mengatakan pandemi turun Juli ini tetapi justru meningkat. Pilpres 2024 akan dibayang-bayangi oleh dampak dari pandemi. Siapapun calonnya harus mampu mengatasi dampak pandemi, baik dampak kesehatan maupun ekonomi. Terkait dengan isu politik, aliran sesuai dengan tema yang dibahas dalam webinar tersebut, Jazilul juga mengatakan bahwa pasca reformasi politik aliran mulai mengendur. Saat ini tantangan yang berat dan bisa menjadi benalu demokrasi adalah praktik politik transaksional. Zaman Bung Karno kuat politik ideologi, politik aliran. Hari ini populer dengan politik transaksional yang populer dan itu adalah penyakit. Sejak 2015, selanjutnya pemerintah sudah memutuskan adanya Hari Santri Nasional sehingga tidak perlu ada lagi pemisahan antara kaum santri dan nasionalis. Nahdliyin itu pasti nasionalis, santri juga pasti nasionalis. Kalau santri tidak nasionalis, itu berarti bukan Nahdliyin. Di mana-mana digaungkan NKRI harga mati Pancasila Jaya. Gus Jazil juga berharap diskusi yang dilakukan oleh FCMM bisa memberikan masukan untuk mematangkan format dan harapan bangsa ke depannya. Kalau PDIP sudah pasang gambar bubuan di mana-mana, itu kami hormati sebagai bagian pendidikan politik karena seorang figur memang harus muncul menyampaikan visi dan misi. Tidak pernah perlu malu-malu, karena itu memang cara berpolitik yang ada. Menurutnya, pandemi tidak akan menghalangi bangsa dan mencari cocok pemimpin dari yang terbaik. Puluhan tokoh melakukan pertemuan politik membahas isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang saat ini tengah ramai diperbincangkan oleh publik. Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta pada Jumat 11 Maret, para tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan Presiden. Hadir dalam pertemuan itu diantaranya seperti Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nenggolan, Adi Masardi, Leo Songkarisma, Bursa Zarnubi, Obaidillah Badrun, dan beberapa tokoh serta aktivis lainnya. Mereka sepakat menyebut isu perpanjangan jabatan presiden adalah bentuk kejahatan terhadap konstitusi. Sebab dalam konstitusi, pengaturan pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali, serta pembatasan masa jabatan presiden hanya boleh 2 kali berturut-turut. Saat ini pun kondisi konstitusi dianggap sedang berada di ujung tanduk untuk segera diselamatkan. Ini adalah pelanggaran konstitusi yang sangat berbahaya sehingga harus dilawan dengan kekuatan rakyat atau people power. People power perlu diterima sebagai kesepakatan bersama, kata penggagas perhimpunan Ferry Juliantono. Senada dengan Ferry, Andrianto juga menyebut situasi perekonomian nasional seperti krisis bahan pokok merupakan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mensejahterakan rakyat. Oleh karenanya ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas demi kesejahteraan rakyat. Kami menuntut pemerintah menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan juga memenuhi ketersediaannya. Begitu tegasnya.